Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-9, 10 untuk mata kuliah analisa algoritma. Adapun pada kesempatan ini saya akan membahas tentang algoritma pengerutan, yaitu algoritma selection sort. Ya, jadi kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bubble sort. Nah, kali ini kita akan membahas tentang selection sort beserta penerapannya dalam bentuk kode program. Nah, pertama definisinya. Mungkin pekan lalu atau beberapa pekan yang lalu sudah pernah saya jelaskan tentang apa itu sorting. Nah, tapi saya jelaskan kembali, sorting adalah proses pengurutan. Ya, pengurutan data baik dari nilai tertinggi sampai yang terkecil atau kebalikannya, dari terkecil hingga terendah. Dari tertinggi hingga terendah. Nah, jadi ada banyak algoritma populer untuk mengurutkan data. Ya, seperti kemarin kita belajar tentang bubble sort, kemudian ada selection sort, quick sort, insertion sort, dan merge sort. Tapi karena keterbatasan waktu, kita akan memilih beberapa saja algoritma yang akan kita pelajari. Nah, ada dua macam sorting, yaitu ascending atau dari kecil ke besar. Nah, kemudian ada juga algoritma sorting yang mana dia mengurutkan dari besar ke kecil, yang dinamakan descending atau urut turun. Seperti itu ya. Nah, kapan sorting digunakan? Dalam kehidupan nyata, sorting ini banyak sekali diterapkan, utamanya di website-website atau aplikasi e-commerce. Ya, misalnya mau mengurutkan jarak terdekat, ya, mana lokasi pengiriman barang, mana toko-toko yang paling dekat dengan lokasi pencarian, kemudian di misalnya aplikasi ojek online di mana posisi terdekat ojek atau gojeknya, kemudian misalnya juga di Google Search kita mau mengurutkan hasil pencarian di Google, itu ada algoritma sortingnya ya. Atau kita mau mengurutkan ketika kita mau belanja, mau pesan tiket pesawat misalnya, kita mau mengurutkan dari berdasarkan harganya atau berdasarkan jam keberangkatannya atau berdasarkan maskapainya dan lain sebagainya. Banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan sangat bermanfaat ya algoritma sorting ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang selection sort atau pengurutan pilihan. Kalau diartikan ya, jadi sorting yang dipilih-pilih. Nah, kenapa dikatakan selection sort? Karena katanya algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal. Jadi dia mencari data yang paling kecil, tapi dia mengecek posisi indeks dari data paling kecil tersebut. Nah, setelah itu baru dipertukarkan pada setiap tahapan. Dan umumnya dalam algoritma selection sort itu ada dua proses utama, yaitu yang pertama kita cari dulu nilai terkecilnya. Misalnya ada sebuah kumpulan angka, data berupa angka ya, yang tidak berurutan. Nah, di situ nanti di data yang tidak berurutan itu kita telusuri dari indeks ke 0 sampai indeks terakhir mana nilai yang paling kecil. Nah, setelah dicari nilai yang terkecil tadi, maka kita tukar dengan nilai yang kita sudah tentukan ya, ke posisi yang sudah kita tentukan. Bagaimana ilustrasinya? Nanti kita sama-sama lihat ya. Nah, ilustrasinya ya, misalnya saya punya data seperti ini ya, ada 1, 2, 3, ada 8 angka data awal, kemudian ini tidak berurut.
ceritanya dengan menggunakan algoritma selection sort, kita akan mengurutkan secara ascending atau dari kecil ke besar. Nah, awalnya tadi di selection sort kita menelusuri keseluruhan elemen yang ada di array ini dan mencari nilai terkecil atau nilai minimum. Nah, di array ini nilai minimum adalah 6. Nah, kemudian kita anggap 6 ini sebagai nilai atau indeks ke pertama, ya, atau indeks ke data pertama atau indeks ke 0 maksud saya ya. Jadi 6 ini kita bawa ke indeks ke 0, sedangkan nilai yang ada di indeks ke 0 menempati posisinya angka 6 tadi ya. Jadi dipertukarkan 44 menempati posisinya 6, sedangkan 6 sebagai nilai minimum dia harus berada paling ujung ya. Dari sini terhenti, 6 ini tidak usah lagi kita sentuh. Nah, sekarang mulai dari 55 sampai 67 ini kita cari lagi mana yang paling minimal. Nah, ditelusuri satu-satu dari 55, 12 sampai 67 didapat bahwa yang paling minimum itu adalah 12. Nah, 12 ini kita taruh di setelahnya 6 ya. Jadi di indeks ke 1. Sedangkan angka yang ada di indeks ke 1 dipertukarkan dengan indeks di mana angka 12 tadi berada, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ditutup, nggak bisa lagi diganggu gugat. Ya, ini sudah fix. Nah, kita telusuri lagi dari 55 sampai 67 ini, cari mana angka yang paling kecil. Kita temukan bahwa 18 adalah angka yang paling kecil. Nah, maka dari itu 18 kita bawa ke indeks ke-2 ya, indeks kedua. Indeks ke-0, indeks ke-1 dan indeks ke-2. Nah, di indeks kedua ini angka yang menempati indeks kedua sebelumnya dipertukarkan ya. Jadi 55 dipertukarkan dengan angka 18. Begitu seterusnya, ditutup di sini ya. Cari yang terkecil adalah 42. 42 dipertukarkan dengan apa? Ya, jadi 42 dia tidak berpindah ya, karena dia tepat menempati indeksnya sendiri ya, yakni indeks ke-3 seperti itu. Nah, ini lagi dicari mana yang terkecil, ternyata 44. 44 dibawa ke sini ya. Sedangkan 94 maksud saya ke sini ya. 44. Sedangkan 94 mengambil posisinya si 44. Kemudian di sini 55 ya. 55 tetap dia berada di indeksnya. Kemudian 67 dipertukarkan dengan 94. Terakhir 94 ini tidak berpisah, tidak, sudah dia yang paling besar ya, jadi dia tetap di indeksnya seperti itu. Jadi sudah terurut dari kecil ke besar. Nah, saya kira tidak sulit ya, mirip-mirip bubble sort. Jadi kita langsung
lihat prakteknya dengan menggunakan aplikasi online, yaitu Decoder. Nah, kalian nanti bisa praktek sendiri. Nah, jadi ini sudah saya buatkan. Saya perbesar lagi ya. Nah, jadi mirip-mirip bubble sort, cuma dia ini lebih lebih cepat ya. Ya, misalnya saya punya sebuah array bertipe data integer yang berisi 5 angka, ya, 5 data integer, yaitu 6, 4, minus 5, 2, dan 3 yang saya akan sorting secara ascending atau dari kecil ke besar. Nah, oleh karena itu pertama dibuatkan dulu kondisinya ya. Untuk integer i sama dengan 0, i lebih kecil nilai panjang dari nilai atau panjang dari array, maka i itu kita incrementalkan atau kita tambah terus selama masih ditemukan kondisi ini ya, nilai panjang nilai atau panjang arraynya itu dikurang 1 ya. Jadi i lebih kecil daripada panjang array dikurang 1. Nah, jadi posisi awalnya itu di indeks ke 0. Kemudian kita inisialisasi juga nilai minimumnya. Nah, ini nilai minimum yang akan berperan nanti di dalam algoritma selection sort ini. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam selection sort yang terpenting adalah penentuan nilai minimum dan proses pertukaran. Nah, jadi awalnya nilai minimum itu kita ambil indeks yang paling pertama atau yang ke i. Ya. Jadi misalnya di sini indeks yang paling pertama adalah 6. Ya, jadi awalnya itu kita anggap nilai minimum adalah 6 seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kondisi untuk menelusuri tiap data. Ya. Jadi ini akan bergerak dari 6 ke 4. Apakah dia itu lebih kecil daripada nilai X, seperti itu. Nah, kemudian ada di sini ya kondisi jika nilai minimum lebih besar ya seharusnya. Jika nilai minimum lebih besar daripada nilai X, maka nilai minimum itu sama dengan nilai X. Nah, misalnya gini ya, nilai minimumnya ini adalah 6. Jika 6 ini lebih besar daripada nilai X, atau nilai data atau nilai yang ada di indeks tetangganya, maka kita anggap nilai minimum itu sama dengan X. Ya, jadi kalau misalnya 6 ini lebih besar daripada 4, maka kita ganti nilai minimumnya adalah 4. Ya, jadi ketemu ya kondisinya di sini. Jadi sekarang nilai minimumnya adalah 4. Seperti itu. Nah, setelah itu berulang, misalnya nilai 4 itu kita bandingkan lagi di sebelahnya. Jika nilai minimum atau nilai 4 ini lebih besar daripada nilai X atau nilai minus 5, maka nilai minimum sama dengan X. Nah, jadi ini ketemu lagi kondisinya ya. Ternyata 4 itu lebih besar daripada minus 5. Maka minus 5 kita tukarkan dengan 4, seperti itu. Nah,
bagian kode program yang berfungsi untuk menukar itu adalah ini ya, mirip dengan bubble sort yang kemarin. Jadi ini ada variabel namanya swap, jadi semacam penyimpanan sementara ya, penampung sementara, agar nilai minimum ini bisa kita tukarkan dengan nilai I ya, atau nilai indeks angka yang mengisi indeks ya, seperti itu. Nah, coba kita running. Untuk menampilkan hasilnya kita tinggal ketikkan system out. Ini pakai bahasa Java ya. System out print line angka setelah terurut itu ya. Kemudian jangan lupa titik koma, dan di sini ada for integer I sama dengan 0 yang kita bongkar kembali. I lebih kecil sama dengan nilai I lebih kecil daripada nilai dot kayak tadi ya, nilai dot length terus I plus plus ini tadi ya. Kemudian ini buka kurung tutup kurung awal, kita sistem out lagi. Ini sudah bukan angka terurut, melainkan nilai I. Nilai I-nya berapa? Nah, ini coba kita running. Dua-dua. Ini ya, print line. Mestinya ini pakai N. Ini juga pakai N, print line. Nah, angka setelah terurut dari kecil ke besar. Kalau kita mau ini ya, menunjukkan angka sebelum terurut juga bisa ya. Jadi kita tinggal copy yang tadi, kemudian kita paste di sini. Terus kita ganti narasinya. Nah, seperti ini sama saja. Terus kita running. Nah, angka sebelum terurut ini setelah kita urut secara ascending menjadi seperti ini ya. Nah, bisa juga kalau misalnya kita mau mengurut dari besar ke kecil, cukup ubah ini ya, operator aritmetikanya menjadi lebih kecil. Nah, simpel itu. Nah, jadi dari angka awalnya ini berubah, diurutkan dari besar ke kecil. Nah, saya kira tidak terlalu sulit ya untuk selection sort ini.